Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini Selasa 30 Juni 2026, kita akan menjalani hari kita yang baru, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, hari yang baru Engkau anugerahkan. Dan kami mau menjalani ini dengan sukacita daripadamu. Firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam Yesus, ajarlah kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini Selasa 30 Juni 2026, firman Tuhan menyapa kita dari Zefanya pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara-saudara, ada sebuah penyakit rohani yang tidak disadari tapi berpengaruh fatal. Namanya adalah ateisme praktis. Ini bukan kondisi orang di mana menolak keberadaan Tuhan, tapi ini kondisi di mana orang masih beribadah, menyanyikan pujian, tetapi hidup dari hari Senin sampai Sabtu dengan pengalaman bahwa Tuhan tidak benar-benar memegang kendali dalam kehidupan mereka. Allah seolah-olah tidak menjadi kenyataan yang menentukan dalam caranya menjalani kehidupan. Nabi Zefanya menegur perilaku itu. Bangsa Yehuda masih memiliki bait Allah, masih ada imam, masih memberikan korban-korban persembahan. Secara lahiriah semuanya tampak normal dan berjalan baik-baik saja. Namun Zefanya melihat semua keyakinan yang diam-diam di hati mereka. Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan juga tidak berbuat jahat. Artinya mereka tidak berkata Tuhan tidak ada, mereka hanya menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak campur tangan dan tidak nyata dalam kehidupan hari ini. Ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak ikut campur, hidup kita otomatis akan berubah. Kita tetap beragama sambil mulai mempercayai hal-hal lain untuk menentukan masa depan kita. Hal yang sama, bukankah itu sering terjadi pada kita? Kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketenangan kita naik turun mengikuti situasi. Kita tidak meninggalkan Allah, tetapi perlahan-lahan kita belajar hidup tanpa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita memikul seluruh beban kehidupan kita seolah-olah semuanya berada pada kemampuan kita sendiri. Zefanya mengumumkan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan bukan sekedar tentang hukuman, melainkan momen ketika Allah datang untuk meruntuhkan semua bayang ilusi kendali manusia. Allah membongkar semua sandaran palsu yang membuat kita merasa aman tanpa Tuhan dan memaksa kita melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa semua hal, semua bangsa dan hidup yang tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan yang memegang kendali. Tepat di atas runtuhnya keinginan kita mengendalikan semua itu, janji Tuhan di Zefanya 3 ayat 9 baru menjadi masuk akal. Pada waktu itu, aku akan memberikan bibir yang murni kepada bangsa-bangsa, supaya mereka semua memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Lihatlah, Tuhanlah yang bertindak. Aku akan memberikan, aku akan mengubah. Ini bukan tentang manusia yang berjanji memperbaiki perilaku mereka, melainkan perubahan batin yang dikerjakan oleh Allah. Dan yang pertama disembuhkan adalah bibir. Mengapa bibir? Karena kosakata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari apa yang kita dewakan. Sebelum pemikiran sesat kita diruntuhkan, bibir kita dikuasai kosakata dan bahasa berhala dunia, kosakata kepanikan, kompetisi yang tidak sehat, dan pembuktian diri kita. Bibir yang murni adalah gambaran manusia yang akhirnya kembali melihat realitas dengan benar. Kita berhenti membual tentang kehebatan diri,
berhenti menggunakan agama untuk mengendalikan masa depan kita sendiri, dan kembali mengakui siapa Raja sesungguhnya. Sebagai dampaknya adalah lahirnya sebuah umat yang bisa beribadah dengan bahu-membahu. Kompetisi dan egoisme kelompok mati ketika kita semua tunduk kepada otoritas Allah yang sama. Kita akhirnya bisa melayani sesama tanpa motivasi tersembunyi untuk meninggikan diri kita. Mendengar firman Tuhan hari ini, mari bertanya dengan jujur. Apakah saya sungguh hidup di hadapan Allah yang hidup, atau saya hanya menggunakan agama sebagai mantel menutupi ambisi kendali saya sendiri? Tragedi terbesar kita bukanlah kehilangan agama, melainkan kehilangan Allah. Dan pemulihan terbesar bukanlah ketika hidup kita kembali berjalan sesuai rencana kita, melainkan ketika Allah meruntuhkan kesesatan beragama kita, menyucikan kosakata batin kita, dan mengembalikan kita kepada kenyataan yang paling benar, bahwa Tuhanlah Raja dan kita hidup di bawah pemerintahannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, seluruh hidup kami biarlah di dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah batin kami boleh Tuhan sucikan, dan bibir yang baru Tuhan berikan memperkatakan kuasa kemuliaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali.